ada yang mintanya Cisau ya. Kalau dia dari Wing Chun lain datang ke kelas kita tawarkan mau Cisau atau Gosau, itu kita tawarkan. Kalau mintanya Cisau ya udah Cisau. Kalau mintanya Gosau atau sparring ya sparring. Atau ada dari bela diri lain yang langsung minta sparring, ada gitu kan. Jadi bahkan beberapa orang terang-terangan minta sparring dari awal. Dia bilang, boleh nggak sebelum kita latihan kita tes sparring dulu? Jangan tersinggung guys. Jangan tersinggung, karena memang ini dunia bela diri guys. Oke, ya bukan silat lidah gitu kan. Itu yang nomor 2 guys. Kita masuk ke yang nomor 3 gitu kan. Oke, nomor 3, mengetes seorang Sifu. Ya, kita wave dulu yang nge-wave. Yang nomor 3, ketika kita ingin mengetes seorang Sifu adalah tes praktek. Bukan sparring ya guys, tes praktek. Jadi jangan percaya hanya pada omongan guys. Jadi sebagai seorang murid atau calon murid yang cerdas, kita harus bisa melihat atau kita bisa tidak membeli kucing dalam karung bahasanya. Jadi jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Kita hanya terkesima dengan, oh saya pernah ini, saya pernah ini, saya pernah ini, saya pernah ini. Bahkan pernah ada yang bilang dari salah seorang Sifu itu cerita, ketika member kita datang ke tempat kita, ada yang cerita bahwa, oh saya dulu belajar di Sifu ini, katanya seperti ini, katanya seperti ini. Itu kan katanya guys. Tes, ya, tes praktek teori yang dia miliki. Jadi tes konsepnya guys. Contoh yang paling gampang adalah tes mukul itu aja. Yang paling sering adalah tes mukul. Ya, kan itu tidak menyakiti kan. Sederhana aja ngomongnya. Sifu mohon maaf, polos aja mukanya. Sifu mohon maaf, kan orang bilang kan Wing Chun itu pukulannya keras. Boleh tes mukul nggak? Sederhana aja. Ketika tes mukul Anda tahan dengan kuda-kuda yang kuat, sekuat yang Anda bisa, kemudian biarkan Sifu itu memukul. Waduh, banyak sekali love-nya. Terima kasih. Tes, ya, minimal tes mukul. Saya pernah kedatangan ya. Jadi kita kalau di CVT ini ceritanya aneh-aneh. Karena sebagian besar member CVT ini adalah praktisi bela diri guys. Jadi sebagian besar orang yang masuk ke CVT itu adalah seorang praktisi bela diri. Ada yang tinju, ada yang aikido, ada yang silat, ada macam-macam lah. Ada yang karate gitu kan, ada yang taekwondo, macam-macam. Mereka ingin melengkapi sistemnya dengan mempelajari Wing Chun juga. Jadi bukan berarti Wing Chun lebih hebat, tidak sama sekali. Mereka ingin melengkapi konsepnya dengan Wing Chun, seperti itu. Sehingga tes itu menjadi sebuah keharusan. Pernah kita kedatangan, saya ingat itu tahun 2014 ya. Orangnya nonton kok gitu. Orangnya nonton kok. Jadi 2014 kalau nggak salah. Tes mukul dipukul tahan badan gitu maksudnya. Ya enggak Mas Marcel. Belum selesai ceritanya, sabar. Jadi ini cerita ya Mas Marcel ya. Jadi kita pernah kedatangan salah seorang member 2014 yang akhirnya bergabung di kita tahun 2020. Jadi 2014 atau 2015 itu kalau nggak salah. Saya agak lupa waktunya, beda-beda sedikit lah. Jadi beliau datang ke kelas kita, berdiskusi tentang Wing Chun, ngobrol. Ketawa dia. Berdiskusi tentang Wing Chun, terus ngobrol. Kemudian kita cerita-cerita banyak. Kemudian kita bilang bahwa kalau mau tahu tentang Wing Chun, dites aja gitu. Jadi tesnya bukan ngajak sparring guys. Jadi tes konsep, itu yang paling sederhana. Tes konsep. Nah, tes konsep yang paling mudah itu adalah tes mukul. Jadi tes mukulnya gantian gitu kan. Jadi salah satunya megang wok, jadi megang pad yang besar itu ya, kicking pad seperti itu. Terus dia mukul, kemudian dia pegang kicking pad, kita mukul. Sederhana seperti itu. Ya, jadi kita tesnya sederhana aja. Kita tes bagaimana memukul dalam Wing Chun. Kalau seorang praktisi yang benar, ya praktisi Wing Chun yang benar, belajar dengan konsep yang benar, itu mau ditahan kayak apapun, ketika dia mukul bam seperti itu pasti mental guys. Pasti mental. Dan rasanya itu kalau pas lurus ke tulang belakang, itu kayaknya rasanya tulang belakang tuh kayak mau copot guys. Itu realita. Jadi
Minimal yang paling sederhana itu adalah tes mukul. Partner kita atau orang yang datang itu kita minta untuk pegang pet, kemudian kita pukul, boom. Kemudian kita pegang pet, dia mukul. Rasakan perbedaannya. Minimal itu yang paling sederhana. Itu tes ya, tes konsep. Atau kalau tidak, kita tes konsep bukan sparring, masih semi sparring kalau bahasa kita ya. Ini baru yang nomor 3 guys ya, semi sparring. Beberapa kali kita kedatangan praktisi bela diri ya, dari karate juga pernah. Saya juga kebetulan orang karate ya, dari 93 saya juga orang karate. Orang karate datang ke kita untuk mengetes konsepnya seperti apa. Jadi di sini kita saling belajar dan di sini kita saling berbagi knowledge satu sama lain. Jadi bukan mencari siapa yang menang-menangan. Jadi tes. Jadi kayak konsep contoh yang paling sederhana adalah yang harus kita jelaskan adalah Lin Siu Daida. Bagaimana menggunakan konsep Lin Siu Daida dalam Wing Chun. Atau bagaimana menggunakan konsep Jielik atau membelokkan gaya dalam Wing Chun. Nah, tapi apapun itu, teorinya, konsepnya harus dites. Oke. Di member CVT itu unik guys. Ada yang awalnya sudah minta tes, baru datang sudah minta tes mukul, tes macam-macam lah. Ada juga yang tesnya di tengah-tengah guys. lagi ngajarin konsep, tiba-tiba dia ngetes mukul, itu ada. Beberapa seperti itu ya. Jadi tes itu akan selalu dilakukan dan itu wajib dilakukan oleh seorang murid guys. Jadi seorang sifu jangan merasa tersinggung ketika dipertanyakan konsepnya. Jangan merasa tersinggung ketika seorang murid pada akhirnya mengujikan dengan tenaga real. Sebenarnya murid itu murid yang kritis. Mereka hanya ingin tahu apakah benar konsep yang kita ajarkan bisa digunakan di jalanan. Jangan sampai kita ajarkan banyak, sudah bertahun-tahun, ternyata sama sekali nggak bisa dipakai, guys. Jadi konsepnya dites. Tes menghadapin hook. Bam! Niat aja hooknya. Nih hooknya niat. Bam! Tes bisa nggak seorang sifu itu mengcounter hook sekaligus memukul. Nah, tes jab. Ini kan body light sparring guys. Ini bukan sparring, ini cuma tes konsep. Tes jab, kita jab beneran, bam, seperti itu. Nah, tes konsepnya. Apakah benar konsep Wing Chun yang diajarkan oleh Sifu itu bisa digunakan dalam pertarungan? Atau benar nggak sih Sifu itu bisa melakukan konsepnya dalam praktek sehari-hari? Itu yang nomor 3 guys. Di CPT sering. Aduh, jadi kalau di CPT ini kita unik-unik guys. Ada yang dulu orang capoeira, mengetes capoeira, mengetes Wing Chun dengan konsep capoeira. Ada orang silat, mengetes Wing Chun dengan silatnya. Bukan mencari yang paling bagus, bukan mencari siapa yang lebih hebat guys, tapi untuk menguji keunikan masing-masing guys. Justru di situ kita saling berdiskusi. Oke ya. Jadi yang nomor 3 adalah tes konsepnya. Dan yang terakhir yang nomor 4, yang paling penting ya, kalau kita memang benar-benar serius ingin berlatih untuk bertarung, yang nomor 4 adalah minta light sparring. Nggak apa-apa, minta light sparring guys. Nggak usah sparring beneran sampai berdarah-darah ya, kecuali Anda memang pengen nguji, itu beda ya. Kalau kita ingin belajar, minta light sparring aja. Member CVT beberapa kali meminta ketika masuk untuk light sparring. Dan seorang sifu harusnya tidak tersinggung. Ada yang mintanya cisau ya. Kalau dia dari Wing Chun lain datang ke kelas kita tawarkan mau cisau atau gosau, itu kita tawarkan. Kalau mintanya cisau ya udah cisau. Kalau mintanya gosau atau sparring ya sparring. Atau ada dari bela diri lain yang langsung minta sparring, ada gitu kan. Jadi bahkan beberapa orang terang-terangan minta sparring dari awal. Dia bilang, boleh nggak sebelum kita latihan kita tes sparring dulu? Jangan tersinggung guys. Jangan tersinggung, karena memang ini dunia bela diri guys. Oke, ya bukan silat lidah gitu kan. Bukan arena bertarung dengan lidah, apalagi bertarung dengan tangan gitu loh guys. Oke, jadi yang nomor 4 adalah tes sparring guys. Jadi kita harus uji ya. Atau kalau Anda dana ya masuk nomor 3 lah. Kalau Anda orangnya yang enak, coba sekalian tes nomor 4. Tes sparring, light sparring aja, sehingga pada akhirnya kita tahu apakah benar Sifu ini bisa mempraktekkan konsepnya. Jangan-jangan bagus di teori, prakteknya 0 gitu kan guys. Bagaimana mungkin dia bisa menularkan atau mengajarkan sebuah praktek fighting
bertarung ketika dia sama sekali tidak pernah bertarung. Oke, jadi dia tidak tahu nature-nya ketika bertarung di jalanan seperti apa, guys. Nah, yang nomor 4 untuk mengetes seorang Sifu adalah live sparring. Di CVT itu memilih unik-unik, guys. Ada yang datang langsung minta live sparring, ada yang sudah datang sebulan gitu terus baru ngomong, Sifu, Wing Chun-nya ini ya, ternyata Wing Chun tuh bagus ya, boleh coba sparring nggak? Ada yang seperti itu, guys. Beda-beda pokoknya, jadi unik lah, lucu ya. Jadi ada yang kita yang langsung menawarkan kalau kita rasa orangnya malu-malu, ada yang mereka yang memang langsung minta. Namun intinya adalah ketika Anda masuk sebuah kelas Wing Chun, jangan pernah membeli kucing dalam karung, jangan pernah terbuai dengan buayan. Karena banyak sekali praktisi Wing Chun yang membuai muridnya sehingga seolah-olah ketika belajar di dia jadi Superman. Padahal ketika diujikan real nggak ada apa-apanya, guys. Berhati-hatilah. Itu yang dilakukan oleh Sifu David ketika saya pertama kali datang ke Malaysia. Yang beliau sampaikan pada saya adalah, mau coba nggak? Kamu bisa chisel? Bisa. Kamu bisa fighting? Bisa. Coba. Itu pula yang dilakukan Wong Sheng Leung zaman dulu. Ya, Wong Sheng Leung juga sama, guys. Setiap member yang datang apalagi dari luar negeri selalu ditanya, mau coba? Ya, seperti itu, guys. Pernah cerita, guys, Anda tahu Philip Bayer ya? Ini kisah nyata realita dari seorang wrestler. Jadi zaman dulu memang seperti itu, guys. Jadi ini bukan, maksudnya kenapa saya ceritakan kisah analogi yang sejarah zaman dulu, tujuannya bukan berarti ya saya menceritakan ini berarti saya merasa lebih dibanding yang lain, tidak sama sekali. Memang kulturnya atau budayanya Wing Chun itu seperti ini, guys. Salah satu cerita itu adalah, nggak usah Sifu David saya udah sering cerita ya. Philip Bayer ya, Philip Bayer nanti Anda cek ada di YouTube. Philip Bayer itu siapa? Salah satu murid Wong Sheng Leung juga dari Jerman. Ketika dia datang pertama kali ke Wong Sheng Leung, ya, dia datang ke Hong Kong dari Jerman untuk mencari Wing Chun, kemudian direferensikan untuk datang ke Wong Sheng Leung atau WSL. Ketika datang pertama kali ke WSL, dia langsung bilang, waktu itu kalau nggak salah dia juara taekwondo di Jerman, guys. Waktu itu ya, di zaman itu. Ketika dia ingin belajar Wing Chun, dia ngomong, karena dia orang barat ya, jadi dia orangnya belak-belakan. Dia langsung ngomong, boleh saya tos Wing Chun-nya? Wong Sheng Leung waktu itu, saya ingat Sifu David cerita sama saya, Wong Sheng Leung waktu itu kan suka ngerokok, guys. Jadi tangan kanan tuh masih bawa rokok. Jadi boleh saya coba Wing Chun-nya? Dia bilang boleh. Nah, dia masih ngerokok seperti ini, guys. Terus dia taruh di bawah gitu. Ketika Philip Bayer menendang dan masih agak jauh dari Wong Sheng Leung cuma diam. Kemudian dia bilang, kamu nendangnya terlalu jauh. Yang kamu tendang itu apa? Nah, dikatakan seperti itu, tersinggung kan. Kemudian mulailah waktu itu Philip Bayer dengan lebih serius menendang tepat mengenai oleh kepala WSL, berjarak tepat mengenai wajah WSL. Ketika seorang Philip Bayer menendang, tiba-tiba Wong Sheng Leung hanya maju ke depan melakukan konsep Siung Ma dan kemudian mengunci Philip Bayer. Jadi dikunci, kemudian tidak bisa apa-apa. Dan cilakanya, guys, itu hanya dilakukan dengan tangan satu dan dengan tangan kanan itu masih megang rokok. Jadi ini realita, guys. Wing Chun itu sistem bertarung. Ketika Anda sudah berani membuka kelas, Anda harus berani mengujikan Wing Chun Anda di depan orang yang datang. Orang yang datang ini orang yang bermaksud untuk belajar ya. Karena kalau orang yang datang untuk menguji, itu waktunya cuma 10 menit. Sering kita ceritakan, waktunya 10 menit. Oke. Jadi kalau dia datang untuk belajar tapi dia pengen mengetahui best practice-nya Wing Chun seperti apa, sebagai seorang Sifu kita tidak boleh tersinggung. Oke, saya pernah pun waktu itu diujikan sama member yang orang pemain ground fighting juga pernah, pemain stand fighting juga pernah, dan kita tidak boleh tersinggung ketika mereka minta itu. Karena itu hak mereka untuk mengetahui konsep Wing Chun itu seperti apa. Oke, guys. Ini berbahaya ini materi. Oke. Kenapa saya sampaikan seperti itu, guys? Tes dulu Sifunya. Tujuannya adalah satu, guys. Tanggung jawab seorang Sifu itu sangat besar. Sekali lagi, tanggung jawab seorang Sifu itu sangat besar. Ketika seorang member sudah bergabung di kelas Anda, berarti mereka sedang menyerahkan keselamatan dirinya
dan juga keselamatan dari orang-orang yang mereka cintai di tangan kita. Jadi tanggung jawab kita adalah untuk memastikan bahwa apa yang kita berikan kepada mereka itu bisa menyelamatkan mereka dan keluarga mereka, guys. Jadi jangan sampai kita ajarkan impian. Beberapa kali saya ketemu dengan beberapa praktisi itu, beberapa malah mengatakan nggak penting bisa fighting, yang penting konsepnya ngerti, nanti fighting terjadi dengan sendirinya. Itu bullshit, guys, seriusan. Tahun 93 saya karate, guys. Ya, ini kita cerita sedikit ya, tidak cerita Wing Chun ya. Tahun 93 saya karate, guys. Karate itu ada konsep dasar, ada kata, ada kumite. Oke. Ketika kita berlatih di karate, guys, kita tidak hanya dilatih konsep dasar, tidak juga dilatih hanya kata, tapi juga dilatih dengan kumite. Jadi lengkap. Kita berlatih konsep dasarnya, kita berlatih formnya sehingga benar dengan kata, dan terakhir kita berlatih mengaplikasikannya dalam kumite. Begitu juga dengan Wing Chun. Nggak bisa kita hanya berlatih konsep dasar terus tiba-tiba bisa gitu. That's rubbish. Itu nggak benar, nggak mungkin itu bisa terjadi, guys. Logikanya sudah nggak main. Di silat juga sama. Kita pernah ketemu praktisi silat, mereka juga bilang sama. Setelah mereka berlatih kembangan, mereka akan berlatih bagaimana mengaplikasikan itu dalam sparring. Itu pasti terjadi, guys. Nggak ada sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba. Emang gaib kodam gitu ya. Nggak pernah fight, tiba-tiba ketika fight langsung jago gitu kan. Itu nggak ada, guys. Begitu juga dengan Wing Chun. Jadi tanggung jawab seorang Sifu itu sangat berat sekali. Sehingga kenapa video ini dibuat dengan tujuan untuk membuka hati dari teman-teman untuk benar-benar memilih kelas yang dimana itu bisa menyelamatkan hidup teman-teman dan keluarga teman-teman, para Wing Chun lover yang ada di Indonesia, ketika Wing Chun itu dibutuhkan. Oke, guys, ya, nggak kerasa waktu sudah habis. Bagi teman-teman yang melewatkan video ini, kita punya 4 channel. Yang pertama adalah channel YouTube kita, ya, namanya Combat Wing Chun. Silakan teman-teman subscribe, ya. Kemudian silakan tonton video-video kita. Di sana ada video tanya jawab dan juga video mau WSL Wing Chun Journey. Ini sudah yang ke-12, guys. Jadi ada 11 ke belakang. Silahkan lihat di sana, tolong subscribe juga, like dan share juga kalau teman-teman merasa knowledge ini bermanfaat. Kemudian channel yang kedua kita punya Facebook fanpage, ya, namanya juga Combat Wing Chun, silahkan di like juga. Yang ketiga kita punya Instagram, ya, Instagram namanya CVT Indonesia. Di Instagram ini biasanya kita posting jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di live seperti ini ataupun yang masuk non-live kepada kita. Kemudian yang keempat kita punya forum diskusi, namanya forum Telegram diskusi, namanya CVT Diskusi Wing Chun. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, kita secara rutin memberikan materi-materi atau teori-teori Wing Chun yang ingin didiskusikan satu sama lain. Bisa dari kita, bisa juga dari pertanyaan dari para member dari forum diskusi, sehingga pada akhirnya kita bisa memahami Wing Chun dengan konsep yang benar. Kita di sini tidak mencari siapa yang paling benar, tapi di sini kita mencari kebenaran. Sehingga pada akhirnya harapan kami adalah teman-teman praktisi Wing Chun, pecinta Wing Chun, tidak merasa salah jalan, tidak merasa bahwa Wing Chun itu nothing gitu kan. Karena saya kesel sekali, guys, ketika sering orang dengar, ah, Wing Chun tuh nggak ada apa-apanya. Saya pernah tuh ngejatuhin guru Wing Chun. Itu hatinya sedih, guys. Padahal kita nggak tahu guru Wing Chunnya itu siapa gitu loh. Ini hatinya sedih, guys. Jadi tujuannya seperti itu, sehingga kita bisa berlatih dengan Wing Chun yang benar. Jangan salah jalan sehingga kita menyesal. Oke, guys, kita akan ketemu lagi nanti hari Rebo, ya. Selasa atau Rebo ya? Selasa, guys, sorry. Kita akan ketemu lagi dari hari Selasa, guys. Kita punya materi yang unik. Apa? Nanti akan ada di fanpage kita. Kita akan umumkan di fanpage kita. Setiap minggu kita akan live setiap 2 kali dalam seminggu. Rutinnya Selasa dan Sabtu. Oke. Di musim Lebaran ini, di musim Ramadan ini, kita akan live jam 1. Karena jam 12 sampai jam 1 waktunya ibadah. Jam 1 kita akan live, kita mundur setengah jam selama bulan Ramadan. Semoga bisa menjadi sebuah kemanfaatan bagi kita. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah memberikan komen. Ya, silsilah memang sangat penting. Betul, kita harus belajar keilmuan dengan benar.
Kalau kita tidak belajar keilmuan dengan benar, yang terjadi adalah kita akan tersesat, guys. Dan satu lagi, guys, belajar di keluarga Wing Chun itu pasti punya ciri khas. Sederhana saja. Contoh yang paling gampang, Yip Man itu punya beberapa murid. Wong Shun Leung, Anda kalau lihat keluarga WSL, Anda lihat cara mainnya rata-rata sama. Keluarga Chu Song Ting, Anda lihat cara mainnya rata-rata sama. Anda lihat Ho Kam Ming yang baru saja meninggal, ya, Anda lihat cara mainnya rata-rata sama. Nah, kalau ngaku Yip Man tapi tidak punya gaya bermain, nah, itu Anda harus pertanyakan. Oke, guys? Atau ngaku Wing Chun tapi gaya mainnya aneh, Anda harus pertanyakan. Di luar Yip Man pun sama, guys. Ada yang mengatakan, saya Wing Chun saya tradisional. Dari siapa? Pang Nam, Sung Num, Gulo, atau mana? Lihat cara main aslinya di sana. Kalau Anda lihat cara mainnya berbeda, itu sudah pasti itu tidak benar, guys. Oke ya? Jadi ini cara kita untuk mengetes seorang sifu. Terakhir ya. Oke, guys, sampai ketemu lagi hari Selasa. Kita akan punya tema yang unik di hari Selasa. Semoga membuka hati para teman-teman. Kami sama sekali tidak ada niatan untuk menyinggung siapapun. Kami hanya ingin berbagi. Nah, ada yang bertanya kemarin, kapan ini teknik-tekniknya dikeluarkan? Ini lagi corona, guys. Ada yang nanya seperti itu, kapan teknik-tekniknya dikeluarkan, ya? Nah, ini lagi masa corona, guys. Kita nggak boleh berdekatan, kelas aja libur. Nanti setelah corona, ya, nanti setelah corona, saya dan tim dari CVT Indonesia akan menghadirkan konsep-konsep Wing Chun buat teman-teman, terutama prakteknya seperti apa, sehingga teman-teman para Wing Chun lover yang ada di Indonesia itu makin paham tentang konsep Wing Chun itu seperti apa. Oke ya? Ada pertanyaan? Oke, satu pertanyaan aja. Ada salah satu perguruan Wing Chun mengatakan Chisau ada yang lembut dan ada yang keras. Oke, yang di bawah nggak usah dibaca ya. Oke, jadi Chisau itu kemarin sudah dibahas. Kalau Mas Adit silakan cek di kemarin, tapi saya bahas singkat aja ya. Yang lengkapnya itu ada di My WSL Wing Chun Journey tentang Chisau dalam Wing Chun. Lihat di klik channel YouTube-nya di Combat Wing Chun. Jadi Chisau itu nggak ada yang lembut dan keras. Chisau itu ya Chisau. Lembut dan keras itu biasanya tergantung dari strategi dari orang yang bermain. Maksudnya gimana? Yang pertama, Chisau orang lembut, ya, itu maksudnya adalah, ini yang benar ya, Chisau yang lembut itu maksudnya adalah ketika kita menghadapi seorang praktisi Wing Chun dengan struktur yang kuat. Ketika kita menghadapi seorang praktisi Wing Chun dengan struktur yang kuat, kita tidak boleh melakukan keras lawan keras. Karena kalau strukturnya kuat, kita press seperti apapun, itu dia tidak akan memberikan efek apa-apa. Sehingga menjadi lembut, menjadi rileks, dan menyerap gaya lawan itu menjadi krusial. Jadi itu strategi yang pertama. Lalu Chisau yang keras, ya. Chisau yang keras itu maksudnya adalah ketika kita ketemu dengan praktisi Wing Chun yang strukturnya lemah. Jadi sebenarnya nggak ada. Maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah, kita lanjut yang keras dulu ya. Jadi maksudnya gini, ketika kita roll dengan tangan ataupun dengan lawan, kita menemukan lawan itu strukturnya lemah, maka strategi yang kita gunakan adalah bukan memperkeras sebenarnya, menekan dengan lebih keras, menekan dengan lebih besar. Jadi tekanannya diperbesar sehingga struktur lawan yang lemah itu menjadi kolaps. Jadi yang namanya Chisau ada yang lembut, ada yang keras, itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah strateginya menggunakan konsep yang menerima gaya, atau bahasanya adalah Loi Lao Hoi Sung, atau dengan konsep menekan gaya, atau yang disebut dengan Lat Sao Jik Chung. Jadi intinya Wing Chun itu di dua kata itu, dua gabungan kata itu, Loi Lao Hoi Sung, Lat Sao Jik Chung. Loi Lao Hoi Sung atau menerima gaya itu digunakan ketika kita menghadapi orang dengan struktur yang kuat, atau menghadapi orang dengan postur yang besar, yang gym, yang tangannya gedenya sepaha gitu. Jangan keras melawan dengan keras, kita gunakan konsep lembut. Kita terima gayanya, kemudian kita alihkan, baru kita menyerang. Nah, Lat Sao Jik Chung itu artinya adalah menyerang. Itu digunakan ketika Chisau ataupun fight dengan lawan yang memiliki konsep yang atau struktur yang lemah. Oke ya. Nanti
lebih jelasnya akan saya jawab lagi Mas Adit. Kita punya sesi Q&A, nanti saya akan jawab. Oke guys, terima kasih semuanya. Klik subscribe channel YouTube kita, gabung di fanpage kita, masuk di Instagram kita CVT Indonesia. Dan yang terakhir, yang mau bergabung dalam diskusi, silakan bergabung di forum Telegram diskusi CVT Diskusi Wing Chun. Nomornya ada di fanpage kita. Terima kasih semuanya. Kita ketemu hari Selasa ya, jam 13.00 sampai 13.30. Tetap semangat, tetap berlatih Wing Chun, dan jadilah pembelajar Wing Chun yang cerdas. Oke? Bye semuanya, thank you. Bagi yang salah-salah kata mohon dimaafkan, tujuannya hanya membuka hati. Bye semuanya. Selamat siang.